Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Jumpa kembali dengan Pak Guru di sini. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Kegigihan dan kecerdasannya memberikan hal baru bagi dunia. Bayangkan, seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan kepada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya bagi kehidupan warga dunia. Roda, pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Perhatikan sejarah perkembangan roda berikut ini. Sebelum 3000 tahun sebelum Masehi, manusia menggunakan gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Kemudian, pada tahun 3000 tahun sebelum Masehi, roda digunakan untuk memintal kain. Nah, setelah itu, pada tahun 1500 sebelum Masehi, roda kayu sudah diberikan sumbu atau as. Kemudian, sesudah Masehi, roda kayu sudah memiliki jari-jari atau jeruji. Nah, kemudian pada tahun 1839 sampai sekarang, roda sudah dibuat menggunakan ban karet yang berisi udara. Teks roda pengubah wajah dunia tergolong kepada teks eksplanasi ilmiah karena menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Sekarang, tugas kalian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Yang pertama, temukan informasi penting pada paragraf 1 yang merupakan pernyataan umum atau pembukaan teks eksplanasi. Kemudian temukan juga informasi penting untuk paragraf 2 dan ketiga yang merupakan isi atau deret penjelas.
Kemudian temukan juga informasi untuk paragraf keempat yang merupakan penutup atau kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi. Anak-anak hebat, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Para penemu tersebut sudah bertanggung jawab atas hak mereka untuk melakukan penemuan yang bermanfaat untuk orang banyak. Dengan penemuannya, mereka memperoleh royalti dari hak cipta atau hak paten dari penemuannya. Berbicara tentang hak dan tanggung jawab, Bapak punya cerita tentang Ani. Ayo kita simak ceritanya berikut ini. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita Ani tadi. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Contoh, kita berhak untuk mendengarkan lagu atau musik dari radio di rumah. Namun, kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang sangat keras, karena dengan begitu kita telah mengganggu tetangga yang juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Contoh hak dari seorang anak. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan dan perawatan dari orang tua. Kedua, hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Keempat, hak anak tersebut sekaligus akan menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Contoh kewajiban dari seorang anak. Yang pertama, kewajiban untuk patuh pada orang tua. Kedua, kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ketiga, kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Keempat, kewajiban anak tersebut sekaligus juga menjadi hak anak. Menjalankan kewajiban artinya adalah kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Contoh dari hak sebagai warga negara adalah 1. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. 2. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah 1. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sebagai siswa yang baik, kita wajib melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP, atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Perhatikan diagram berikut ini. Hak Ani yang pertama mendapatkan pendidikan, yang kedua mendapatkan asupan makanan yang sehat, yang ketiga mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Dampak jika bertanggung jawab. Yang pertama, menjadi orang berpendidikan.
Yang kedua, menjadi anak yang sehat. Ketiga, bisa membanggakan orang tua. Dan yang keempat, dapat mencapai cita-cita. Manfaat kewajiban: yang pertama, tujuan akan tercapai. Yang kedua, menghargai hak yang didapat. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban: yang pertama, terjebak dalam kebodohan. Yang kedua, bisa mengecewakan orang tua. Dan yang ketiga, akan gagal mencapai cita-cita. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Tulislah pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tulis dalam diagram berikut ini. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.